Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran serta teman-teman semua yang senantiasa saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat umur, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Alfilda Febrianisani, ada Bella Sapitri, lalu Fitriani, dan Kinanti Nur Kersani Gusti. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai penulisan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman, dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran tidak dibukukan seperti saat ini, melainkan ayat-ayat Al-Quran ditulis pada pelepah kurma, batu tipis, tulang, dan sebagainya. Di samping itu banyak pula yang menghafalnya. Betapa pentingnya Al-Quran bagi seluruh umat muslim di dunia dan akan tetap terjaga dari kesalahan sampai hari akhir, dirasa sangat perlu untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf seperti saat ini. Apabila Al-Quran tidak dibukukan, apalagi pada zaman Nabi serta sahabat, banyak terjadi peperangan besar. Banyak di antara orang-orang yang menghafal Al-Quran mati syahid. Akibatnya dikhawatirkan sebagian dari Al-Quran akan hilang. Oleh karena itu, kami akan membahas penulisan dan pengumpulan Al-Quran dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sampai masa para sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, marilah kita simak dengan seksama penjelasan secara lebih rinci yang akan dijelaskan oleh para presentator. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan firman atau wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kesatuan kitab pada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Menurut syariat Islam, kitab ini dinyatakan sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan, dan merupakan tuntutan membentuk ketakwaan manusia. Kumpulan firman atau ayat-ayat Al-Quran tersebut juga dikenal dengan istilah mushaf atau kumpulan-kumpulan dari suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran tertulis yang disatukan. Dalam kaitannya dengan sejarah penulisan naskah Al-Quran, secara keseluruhan naskah Al-Quran telah dituliskan sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Malaikat Jibril setiap 1 tahun menyuruh Nabi Muhammad SAW mengulangi membaca Al-Quran yang telah diturunkan dari awal sampai akhir. Sedangkan di tahun Nabi akan meninggal dunia, hal ini dilakukan 2 kali. Dengan ini nyatalah bahwa susunan ayat-ayat dalam satu surat dan susunan surat itu telah ditentukan oleh Nabi berdasarkan petunjuk Jibril dan kemudian terjaga melalui penyampaian lisan. Setelah istilah yang dikenal dengan penulisan naskah Al-Quran pada zaman Nabi adalah Jam'u Al-Quran, yakni mengumpulkan Al-Quran sebagai satu kesatuan, dan hal ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu 1. Mengumpulkan Al-Quran dalam dada. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, karena itu perhatian Nabi hanya untuk sekedar menghafal dan menghayatinya, agar ia dapat menguasai Al-Quran persis sebagaimana Al-Quran yang diturunkan. Setelah itu, beliau membacakan kepada umatnya sejelas mungkin agar mereka pun dapat menghafal dan memahami artinya. Hal ini karena Nabi diutus di kalangan orang-orang yang umi atau tidak bisa membaca menulis. Allah berfirman yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasulullah di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah.
dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Keistimewaan yang kedua dari Al-Quran ialah pengumpulan dan penulisan dalam bentuk lembaran-lembaran atau dalam bentuk sebuah mushaf. Sesungguhnya, penulisan Al-Quran dalam bentuk teks sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan jarang didapatkan karena pada zaman itu mereka kebanyakan mengandalkan kepada hafalan bukan kepada tulisan. Sedangkan kemudian sedikit demi sedikit mulai mendapatkan perubahan Al-Quran dari hafalan ke tulisan, dan perubahan Al-Quran menjadi teks terus dijumpai dan dilakukan sampai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Oleh sebab itu, istilah Jam'u Al-Quran dalam pengertian pasif mempunyai berbagai makna seperti menghafal Al-Quran, menulis kembali setiap wahyu turun, mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran yang telah dituliskan, mengumpulkan laporan dari orang-orang yang menghafalnya, dan mengumpulkan bahan-bahan yang telah ada dari tulisan. Dari sejak awal pewahyuan Al-Quran hingga menjadi sebuah mushaf telah melalui proses panjang, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir turun, benar-benar terjaga kemurniannya. Upaya untuk menjaga dan memelihara ayat-ayat agar tidak terlupakan atau terhapus dari ingatan terus-menerus dilakukan. Upaya-upaya tersebut dengan cara sederhana, yaitu Nabi menghafal ayat itu dan menyampaikan kepada para sahabat yang kemudian juga menghafalnya sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Upaya kedua yang dilakukan umat Islam dalam pemeliharaan Al-Quran yaitu mencatat atau menuliskannya dengan persetujuan Nabi. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan dan pengumpulan Al-Quran melalui dua cara, yaitu pertama hafalan dan penulisan dalam lembaran suhuf. Rasulullah SAW juga menghafal Al-Quran dan dipandu langsung oleh malaikat Jibril dalam sekali setahun. Di saat Rasulullah SAW telah faham dan hafal, kemudian beliau memberikan dan membacakannya kepada sahabat untuk dihafalkan dan diingat juga ayat demi ayat Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi didorong dengan dua faktor, yaitu pertama membackup hafalan yang telah dilakukan Nabi dan para sahabat. Yang kedua adalah mempresentasikan wahyu dengan cara sempurna. Pada umumnya masyarakat muslim pada masa Nabi belum ada yang bisa menulis dan juga membaca. Tidak menutup kemungkinan tidak ada yang bisa membaca dan juga menulis di antara mereka. Ada beberapa di antara mereka yang sudah bisa membaca dan juga bisa menulis, terutama pada kaum suku Quraisy sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, seperti Zaid bin Sabit dari orang-orang yang berada di Madinah. Setelah datangnya Islam, orang-orang yang mampu baca tulis memperoleh perhatian khusus dari Nabi SAW. Ini dari pemanfaatan tawanan perang yang diharuskan oleh Nabi memberikan pengajaran menulis kepada para sahabat. Kemudian ketika sudah banyak sahabat yang bisa membaca dan juga menulis, Nabi Muhammad SAW merasa Al-Quran tidak cukup dengan dihafal, melainkan juga harus ditulis. Dengan demikian akan lebih terjaga karena ada dua cara dalam memelihara serta menjaga keutuhan Al-Quran, yakni dalam dada hafalan dan juga tulisan. Sejak saat itu sahabat beramai-ramai menulis Al-Quran dengan disaksikan Rasulullah sendiri. Dalam sebuah catatan disebutkan bahwa sejumlah bahan yang ketika itu digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad, yaitu yang pertama riqo atau lembaran lontar, yang kedua adalah likhaf atau batu tulis berwarna putih terbuat dari kepingan batu kapur yang terbelah secara horizontal lantaran panas. Yang ketiga adalah asib atau pelepah kurma terbuat dari bagian ujung dahan pohon kurma yang tipis. Yang keempat adalah aktaf atau tulang belikat, biasanya terbuat dari tulang belikat unta. Yang kelima adalah adla atau tulang rusuk, biasanya juga terbuat dari tulang rusuk unta. Yang keenam adalah adim atau lembaran kulit terbuat dari kulit binatang asli yang merupakan bahan utama untuk menulis ketika itu. Pembukuan Al-Quran dilakukan secara tersusun berdasarkan hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Utsman bin Affan bahwa apabila diturunkan kepada Nabi suatu wahyu, ia memanggil sekretaris untuk menuliskannya. Kemudian bersabda, letakkanlah ayat ini dalam surat yang menyebutkan begini dan begitu. Pembukuan Al-Quran tersebut tidak disusun berdasarkan kronologis turunnya wahyu. Seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, kami di sisi Rasulullah SAW mengumpulkan Al-Quran dari kulit. Para penulis wahyu ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menulis wahyu yang diterimanya, dan peletakan urutan-urutannya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, kemudian semua ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis di hadapan Nabi SAW di atas benda yang bermacam-macam itu disimpan di rumah Nabi dalam keadaan masih terpencar-pencar. Ayat-ayat belum dihimpun dalam suatu mushaf atau suhuf Al-Quran. Di samping itu, para penulis wahyu secara pribadi membuat naskah dari tulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut untuk mereka simpan masing-masing. Suhuf Al-Quran yang disimpan di rumah Nabi SAW dan diperkuat dengan naskah-naskah Al-Quran yang dibuat oleh para penulis wahyu untuk pribadi mereka sendiri, serta ditopang dengan hafalan para sahabat yang tidak sedikit jumlahnya. Maka semuanya dapat menjamin Al-Quran agar tetap terpelihara secara lengkap dan juga murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada masa sahabat. Yang pertama itu pada masa Abu Bakar. Al-Quran sudah ditulis pada masa Nabi Muhammad masih hidup, tetapi kondisi ayat-ayatnya yang ditulis itu masih dalam keadaan terpencar. Nah, ketika Nabi wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah menjadi khalifah pertama ketika masa permulaan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, timbullah keinginan untuk mengumpulkan Al-Quran agar menjadi satu mushaf. Usaha pengumpulan Al-Quran ini timbul ketika terjadinya Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang menyebabkan banyaknya para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Hal inilah yang menjadi pemikiran Umar bin Khattab betapa besarnya kerugian bila para penghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal di medan peperangan. Kemudian Umar berpendapat agar khalifah mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Lalu Umar bermusyawarah dengan Abu Bakar untuk menjelaskan pendapat Umar kepada Abu Bakar. Awalnya khalifah menolak pendapat Umar karena hal itu tidak pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Namun Umar meyakinkan khalifah bahwa usaha itu sangat baik dan sangat diperlukan. Setelah itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam melaksanakan tugasnya, Zaid bin Sabit termasuk kriteria yang sangat ketat untuk mengumpulkan setiap ayat-ayat Al-Quran. Ia tidak menerima ayat-ayat Al-Quran yang berdasarkan hafalan, tidak dengan tulisannya. Zaid bin Sabit menyelesaikan tugasnya itu kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada tahun 13 Hijriah. Setelah pekerjaan itu selesai dan Al-Quran telah tersusun rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafat. Kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar bin Khattab sebagai penerus khalifah. Dan setelah Umar wafat, mushaf tersebut dipegang oleh anaknya yaitu Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad. Nah, di sini ada beberapa keistimewaan mushaf Abu Bakar. Yang pertama, diperoleh dari hasil penelitian yang sangat amat mendetail dan kemantapan yang sempurna. Yang kedua, yang tercatat dalam mushaf hanyalah bacaan yang pasti, tidak ada naskah bacaannya. Yang ketiga,
ijma umat terhadap mushaf tersebut secara mutawatir bahwa yang tercatat adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir, mushaf mencakup qiraat sab'ah yang dinukil berdasarkan riwayat yang benar-benar sahih. Yang kedua, masa Utsman bin Affan. Seiring dengan penyebaran Islam keluar wilayah Arab, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, muncullah perbedaan di antara kaum muslimin dalam hal bacaan Al-Quran. Perbedaan itu sesuai dengan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat. Perbedaan itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, sehingga Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf untuk menyamakan bacaan Al-Quran. Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn As, dan Abdurrahman bin Hisham untuk menuliskan kembali naskah-naskah Al-Quran yang telah ada sebelumnya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, dan tiga orang yang lainnya itu berasal dari Quraisy. Setelah menyelesaikan penulisan Al-Quran, Khalifah Utsman mengembalikan mushaf tersebut kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam. Khalifah Utsman juga memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran yang salah. Kebijakan Utsman menjadikan mushaf Al-Quran tidak berubah dari awal sampai sekarang, disepakati oleh seluruh kaum muslimin, serta diriwayatkan menurut kaidah periwayatan dalam Islam. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Kinanti. Ketiga, perbedaan mushaf Abu Bakar dan Utsman. Pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar adalah bentuk pemindahan dan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf yang ayat-ayatnya sudah tersusun, berasal dari tulisan atau kumpul pada kepingan-kepingan batu, pelepah kurma, dan kulit-kulit binatang. Latar belakangnya pengumpulan pada masa Abu Bakar itu banyaknya hafiz yang gugur di medan perang, sedangkan pengumpulan mushaf pada Utsman adalah menyalin kembali mushaf yang telah disusun pada masa Abu Bakar dengan tujuan dikirimkan ke negara-negara Islam. Latar belakangnya karena perbedaan dalam hal membaca Al-Quran. Selanjutnya, ilmu rasmu Al-Quran. Istilah rasmu Al-Quran terdiri dari dua kata, rasmu dan Al-Quran. Rasmu berasal dari kata rasama yarsamu yang artinya menggambar atau melukis. Istilah rasmu dalam ulumul Quran diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah bacaan atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang dituliskan dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau oleh orang banyak. Mempelajarinya merupakan amal ibadah, dimulai oleh surat Al-Fatihah dan ditutup oleh surat An-Nas. Berdasarkan makna bahasa itu dapat dikatakan bahwa rasmu Al-Quran berarti tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ulama tafsir lebih cenderung menamainya dengan istilah Rasmaul al-Mushaf, dan ada pula yang menyebutnya dengan Rasmu al-Utsmani. Penyebutan demikian dipandang wajar karena Khalifah Utsman bin Affan yang merestui dan mewujudkannya dalam bentuk kenyataan. Rasmu al-Mushaf adalah ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan beserta sahabat lainnya dalam hal penulisan Al-Quran berkaitan dengan mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagai daerah dan kota, serta mushaf al-Imam yang berada di tangan Utsman bin Affan sendiri. Selanjutnya, kaidah penulisan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan pula. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut dibagi menjadi 6 istilah. Yang pertama ada al-hajj, berarti membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Lalu kedua ada al-hijayadah, berarti penambahan kata yang ditambah hurufnya dalam asma Utsmani, seperti adalah alif, ya, dan waw. Lalu ketiga ada al-hamzah, yaitu hamzah dalam kata kerja yang terletak di tengah, ditulis sesuai dengan penulisan huruf hamzah. Jika berharakat patah ditulis dengan alif, jika berharakat kasroh ditulis dengan iya. Lalu ada badal, yang artinya berarti penggantian.
Lalu ada wasol dan pasol, yaitu penyambungan dan pemisahan, seperti kata kul yang diiringi kata ma ditulis dengan sambung. Setelah itu ada kata yang dapat dibaca dua bunyi. Suatu kata yang dapat dibaca dua bunyi, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam Mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif, misalnya Maliki Yaumiddin. Sekian dari saya. Kesimpulannya, dari uraian di atas tentang penulisan dan pembukuan Al-Quran dapat disimpulkan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penulisan dan pembukuan Al-Quran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada masa Nabi Muhammad dan tahap yang kedua pada masa sahabat yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Poin yang kedua, penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Nabi masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang masih terpencar-pencar. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi didorong dengan dua faktor. Faktor pertama, membackup hafalan yang telah dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Faktor yang kedua, mempresentasikan wahyu dengan cara mencerna. Poin nomor 3, penulisan dan pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar, yakni pembukuan mushaf karena banyak para penghafal Al-Quran yang telah meninggal dalam medan perang sehingga dikhawatirkan sebagian Al-Quran akan hilang. Poin yang keempat, penulisan dan pembukuan Al-Quran masa Utsman bin Affan yang terkenal dalam sebutan Mushaf Utsmani ini karena banyak perbedaan dalam pembacaan Al-Quran di bangsa-bangsa Islam. Poin terakhir, kelima, urutan surat-surat dalam Al-Quran ini masih bukan didasarkan oleh keinginan Nabi atau para sahabat sendiri, melainkan dari Allah melalui petunjuk Jibril. Sekian dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.